殺すぞ、てめえ。ユズハを解放しろ。面白い冗談だな。愛しているぞ、八海。俺は大樹を殺す。お前と走りたいんだ。兄貴、一緒に走ろうぜ、三谷。マイキーじゃねえだろ。マイキーかな。千冬。おいおい、うちはもめはご法度だろ。争うつもりはねえよ。大樹が一人になる時が知りてえ。ブラックドラゴンも一枚岩じゃねえってわけか。Yo, selamat datang di HS Movie Channel. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Dalam video kali ini, saya akan kembali melanjutkan alur cerita anime Tokyo Revenger season kedua. Dan dalam episode sebelumnya, kita diperlihatkan Haka yang berniat akan membunuh kakak kandungnya sendiri. Di sisi lain, Takemichi yang tidak ingin Hakai melakukan itu, ia mencoba meminta bantuan pada para petinggi Toman untuk menghentikannya. Namun pada momen tersebut, Takemichi malah mendapat penolakan. Karena mereka tidak mau jika harus menghancurkan perdamaian yang sudah dibuat Mitsuya. Dan Takemichi sendiri, ia malah mendapat tawaran bantuan oleh musuh bebuyutannya selama ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kisaki Teta dan Suji Hanma. Oke guys, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Film dibuka dengan Kisaki Teta yang mengajak Takemichi dan Chipuyu bekerja sama untuk menghentikan Hakai yang ingin membunuh Taiju kakak kandungnya. 12月25日、クリスマスの夜の隠密決戦だ。東卍には秘密にして動くんだ。3番隊も6番隊も使えねえ。 Setelah itu, Kisaki pun pergi dan akan menunggu jawaban Takemichi besok malam. Singkat waktu, esok malamnya, kini terlihat Takemichi dan Chipuyu yang akan menemui Kisaki. Dan dalam perjalanan, Chipuyu terus mendesak Takemichi agar ia menolak ajakan Kisaki yang ingin bekerja sama dengannya. Karena sudah jelas-jelas Kisaki adalah musuh mereka. Dan juga Baji dan Hinata mati adalah perbuatan dari Kisaki itu sendiri. Tetapi Takemichi, ia terpaksa harus menerima tawarannya. Karena untuk mencari tahu tentang Kisaki, dan juga kali ini Takemichi memang tidak mempunyai cara untuk menghentikan Hakai yang ingin membunuh Taiju. Dan setelah mendengar ceramah dari Takemichi barusan, akhirnya Chipuyu pun mau mengikuti Takemichi dan bekerja sama dengan Kisaki. Tidak butuh waktu lama, mereka pun bertemu dengan Kisaki dan Suji Hanma. Di sana akhirnya mereka pun menyetujui untuk beraliansi dan merahasiakan semua rencananya dari anggota Toman yang lain. いびつなチームだな。チーム名どうするよ。C4U とか。俺はてめえらが大嫌いだからよ。 Keesokan paginya, kini diperlihatkan Takemichi, Hinata, dan juga Naoto yang baru pulang bersama. Mereka pun mampir sebentar di sebuah taman bermain. Dan saat Hinata membahas acara malam Natal dengannya, Takemichi pun merasa panik karena ia baru tersadar jika semalam ia sudah membuat janji dengan Kisaki untuk menghentikan Hakai. Lalu di lain sisi, Naoto berpamitan pulang dan mengatakan jika buang-buang waktu saja melihat kalian berpacaran. Takemichi yang mendengar perkataan Naoto, ia pun spontan mengatakan jika Naoto sangat mirip dengan Kisaki. Sementara Hinata, ia juga membenarkan perkataan Takemichi barusan. Takemichi yang mendengarnya, ia pun kaget dan menanyakan, "Kenapa kamu bisa tahu Kisaki?"
Kemudian Hinata pun menceritakan jika mereka dulu pernah satu sekolah saat masih SD. Kisaki pun saat itu adalah anak yang pintar dan juga berprestasi. Dan karena rumah Hinata dan Kisaki berdekatan, mereka pun juga selalu pulang bersama saat masih kecil. Tetapi sesudah masuk SMP, mereka pun jarang bertemu karena bersekolah di tempat yang berbeda. Takemichi yang mendengarnya, ia pun mengatakan jika sekarang Kisaki adalah berandalan yang jahat. Dan juga ia sekarang menjabat sebagai kapten dari divisi 3 Toman. Hinata yang mendengarnya pun kaget. Tetapi ia merasa jika Takemichi pasti bisa akur dengan Kisaki. Karena Kisaki sebenarnya adalah orang yang baik. Meskipun ia memiliki kepribadian yang kurang ramah dan juga sedikit canggung. Hinata kemudian melanjutkan kembali ceritanya. Jika saat pertama kali Takemichi bertemu dengannya, saat itu ia juga sedang bersama Kisaki Teta. Dan pada momen itu, Hinata bersama Kisaki baru pulang sekolah. Mereka kemudian melihat anak-anak nakal yang menyiksa kucing. Hinata pun saat itu berniat menghentikan mereka. Tetapi anak-anak nakal itu malah mengintimidasi Hinata. Dan pada momen itulah datang Takemichi kecil yang berlari dan menendang salah satu anak-anak nakal tersebut. Tetapi pada akhirnya, Takemichi pun malah babak belur dihajar anak-anak tersebut. Dan setelah kejadian itulah, Hinata mulai mencintai Takemichi sampai saat ini. Hina wa kimi ni koi wo shimashita. Tidak lama setelah itu, Takemichi dan Hinata pun berniat pulang. Dan sebelum berpisah, Hinata pun mengingatkan rencana pertemuan mereka di malam Natal nanti. Beberapa saat setelah mereka berpisah, Takemichi kemudian teringat saat di masa depan. Saat itu Hinata menanyakan, kenapa Takemichi memutuskan hubungannya pada malam Natal. Takemichi pun tersadar jika malam Natal nanti adalah waktu di mana Takemichi memutuskan Hinata, seperti yang dikatakan Hinata di masa depan. Akan tetapi, Takemichi belum tahu kenapa alasan ia memutuskan Hinata. Padahal jelas-jelas hubungannya saat ini sangat baik-baik saja. Kemudian saat Takemichi akan beranjak pergi, muncullah seorang pria menyapanya. Pria tersebut pun memperkenalkan diri jika ia adalah ayah dari Naoto dan juga Hinata. Tidak lama setelah itu, ayah dari Hinata pun mengajak Takemichi pergi ke sebuah kedai kopi. Di sana ia menceritakan jika ia selalu sibuk dengan pekerjaannya dan jarang sekali ada di rumah sejak Naoto lahir. Naoto pun sangat membenci pekerjaan ayahnya itu. Namun akhir-akhir ini, Naoto mengatakan jika ia ingin menjadi seorang polisi. Ayah Hinata pun berterima kasih pada Takemichi. Mungkin karena Takemichi, kini Naoto mempunyai cita-cita menjadi seorang polisi seperti ayahnya. Namun setelah itu, ayah dari Hinata meminta Takemichi untuk memutuskan hubungan dengan putrinya. Ia beralasan jika Takemichi adalah seorang berandalan dan ia tidak mau jika putrinya terlibat dengan kegiatan Takemichi tersebut. Singkat waktu, saat menjelang Natal, terlihat Hanma, Kisaki, dan juga Chipuyu yang menunggu kedatangan Takemichi untuk menentukan rencana mereka. Sementara di sisi lain, terlihat Takemichi dan Hinata yang bertemu. Akan tetapi, di sana Takemichi langsung memutuskan hubungannya dengan Hinata. Takemichi beralasan jika ia sebenarnya tidak mencintai Hinata lagi. Dan juga ada wanita lain yang sudah ia cintai. Hinata yang mendengarnya pun sangat marah dan menghajar Takemichi saat itu juga.
Tidak lama setelah itu, Takemichi yang babak belur akhirnya menemui Kisaki dan yang lainnya di sebuah tempat makan. Mereka pun kemudian membagi tugas untuk besok malam, di mana pada malam Natal nanti, Kisaki menugaskan Takemichi untuk masuk ke dalam gereja dan membujuk Hakai untuk mengurungkan niatnya. Sementara Kisaki sendiri, ia akan menunggu Taiju di luar bersama Sujihanma dan Chipuyu, agar mereka bisa mencegah Taiju untuk masuk ke dalam gereja dan akan mengalahkannya. Dan episode 5 pun sudah berakhir. Oke guys, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.